Selamat pagi dan selamat hari Minggu, jemaat Tuhan. Salam sehat selalu bagi kita semua. Melalui ibadah online pagi ini, kita akan memahami bagaimana berjalan dengan iman yang diwujudkan di dalam kegigihan. Siapkan hati Anda dan selamat beribadah. Selamat pagi jemaat Tuhan. Mari bersukacita bersama, sebab sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita di tengah badai. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu,
Mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian ini. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang tak pernah gagal. Oh, Yesus Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan tak pernah gagal, tak pernah lalai dalam perbuatan-Mu, dalam jalan-jalan-Mu, dalam segala rancangan-Mu. Haleluya, Salam, salam sejahtera keluarga MDC dimanapun kita berada. Kita patut bersyukur pada Tuhan jika hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk dapat tetap beribadah. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Dan kita juga perlu mengucap syukur kepada Tuhan karena atas anugerah dan kebaikannya kita masih dimungkinkan untuk tetap dapat beribadah walaupun secara online. Nah, apapun yang terjadi, kita harus tetap mengucap syukur. Karena untuk itulah firman Tuhan telah berkata mengucap syukur dalam segala hal. Nah, pada pagi hari ini, masih dalam terang tema bulan Mei 2020, yaitu berjalan dengan iman. Dan pada minggu kelima ini, kita akan sama-sama belajar berkaitan dengan tema merespon dengan gigian. Yang akan kita pelajari bersama-sama dari firman Tuhan yang saya ambil
di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-45. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab dan kita baca firman Tuhan ini. Ayat 41, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ayat 43, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Demikian jauh pembicaraan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi setiap kami. Jika kami pada pagi hari ini boleh kembali berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing dan beribadah melalui streaming, melalui online ini di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Kami percaya dimanapun kami berada, di mana ada 1-2 orang percaya berkumpul dan meninggikan nama Tuhan, di situ Tuhan ada dan melawat setiap kami. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi ini setidaknya mengajarkan tentang 3 hal penting berkaitan dengan iman dan kegigihan dari teladan hidup Nabi Elia. Iman yang gigih yang perlu kita bangun di dalam kehidupan kita, terlebih di tengah masa sukar seperti sekarang ini. Iman yang gigih seperti yang nampak dalam kehidupan doa sang nabi, yaitu Elia. Iman yang gigih dan yang memberikan 3 pelajaran penting yang perlu kita perhatikan. Pelajaran pertama tentang kegigihan iman, yaitu bahwa akar dari iman yang gigih adalah firman Tuhan. Inilah yang membedakan antara kegigihan yang benar dengan kegigihan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Inilah yang membedakan antara kegigihan yang harus kita teladani dengan kegigihan yang tidak boleh kita tiru. Adalah benar bahwa salah satu hal yang perlu dan penting untuk kita kembangkan dan tingkatkan dalam kehidupan kita adalah sikap gigih dan pantang menyerah terhadap keadaan. Sikap gigih dan pantang menyerah ini penting dimiliki oleh setiap orang. Orang-orang yang sukses dan berhasil adalah orang-orang yang memiliki mentalitas pantang menyerah dan sikap gigih di dalam kehidupan mereka. Tidak ada orang yang sukses dan berhasil tanpa memiliki mentalitas ini, yaitu sikap gigih dan pantang menyerah. Namun penting dicatat di sini bahwa tidak semua kegigihan adalah kegigihan yang perlu dan patut kita contohi. Sekali lagi, tidak semua kegigihan adalah kegigihan yang perlu dan patut kita contohi di dalam hidup ini. Tapi tidak demikian halnya dengan kegigihan Elia, termaksud kegigihannya dalam berdoa. Gigih sehingga di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 ditulis bahwa Elia telah bersungguh-sungguh berdoa, dikatakan demikian. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Dikatakan bahwa Elia telah bersungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh berdoa bukan sekedar berdoa. Sungguh-sungguh berdoa bukan sekedar sambil lalu. Sungguh-sungguh berdoa artinya dengan sepenuh hati dan bukan dengan setengah hati. Sungguh-sungguh artinya dengan seluruh yang ada pada diri kita dan bukan secara asal-asalan. Sungguh-sungguh berdoa artinya serius berdoa. Serius artinya memusatkan seluruh perhatian, pikiran, hati kita, konsentrasi kita kepada Tuhan. Itulah arti dari sungguh-sungguh, itulah arti dari kegigihan.
Kegigihan ini tidak terlepas dari perkataan Elia kepada Raja Ahab seperti yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 yang sudah kita baca tadi. Sementara langit masih belum menunjukkan tanda-tanda bahwa hujan akan segera turun, sementara langit belum berawan, Elia sudah berkata kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah sebab bunyi derai hujan sudah kedengaran." Apa dasar dari Elia berkata seperti itu? Apa dasar bagi Elia berkata bahwa bunyi derai hujan sudah kedengaran? Kalau semisalnya ia mendengar suara guru tanda hujan akan segera turun, adalah wajar dia berkata bahwa bunyi derai hujan sudah kedengaran. Kalau saat itu mendung tebal menyelimuti Gunung Karmel, adalah wajar kalau dia berkata bahwa hujan akan segera turun. Namun keadaan saat itu tidak seperti demikian. Langit cerah dan tidak berawan. Hujan sudah 3 tahun tidak turun di atas bumi Israel. Lalu mengapa Elia berkata kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah sebab bunyi derai hujan sudah kedengaran." Apakah itu sekedar harapan kosong? Apakah itu sekedar impian di siang hari bolong? Sekedar menghibur si Raja Ahab yang bebal itu? Tidak. Bukan. Apabila Elia berkata seperti itu, ia percaya kepada firman Tuhan. Kalau kemudian ia berdoa dengan sungguh-sungguh dan gigih, itu karena firman yang Allah sampaikan kepada dirinya. Firman Allah yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang pertama. Dikatakan demikian. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberikan hujan ke atas muka bumi." Ya, kalau hari itu Elia berdiri di Gunung Karmel, hal tersebut adalah karena ia menaati firman Tuhan yang tercatat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 1 ini. Kalau hari itu Elia berkata kepada Raja Ahab bahwa bunyi derai hujan sudah kedengaran, itu karena ia percaya kepada firman Tuhan yang tercatat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 1 tersebut. Yaitu bahwa Tuhan hendak memberikan hujan ke atas muka bumi. Itulah kegigihan yang benar. Itulah kegigihan iman. Itulah iman yang gigih, yaitu iman yang berakar pada firman Tuhan. Tuhan berfirman dan kita percaya kepada firman-Nya. Sehingga kita berdoa dengan gigih. Itulah kegigihan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika Tuhan tidak menyuruh, lalu kita ngotot semua kita sendiri, itu namanya kegigihan bukan pada tempatnya. Demikian juga kalau Tuhan menyuruh dan kita ngotot untuk tidak melakukannya, itu juga kegigihan yang membawa persoalan dalam hidup kita. Sama seperti kisah Yunus ketika Tuhan memerintahkan dia untuk pergi menyatakan pertobatan kepada bangsa Nineve dan dia melarikan diri. Akhirnya dia mengalami akibat dari kengototannya membangkang firman Tuhan. Itu hanya akan membawa musibah bagi diri kita sendiri. Singkat kata, yang diperlukan di sini adalah yaitu kita menerima firman Tuhan dalam iman dan berdoa dengan gigih. Itulah kegigihan yang sehat dan yang harus menjadi dasar dari kehidupan kita di dalam memandang masa depan. Sehingga di tengah masa kering kita dapat melihat masa depan dengan penuh pengharapan. Sehingga di tengah masa sukar kita dapat melihat ke masa depan dengan penuh pengharapan. Sehingga di tengah masa kekeringan kita dapat berkata, bunyi derai hujan sudah kedengaran. Itulah pelajaran pertama, yaitu pelajaran bahwa kegigihan kita didasarkan kepada firman Allah. Pelajaran kedua, yaitu wujud dari iman yang gigih adalah tidak menyerah sampai janji Tuhan digenapi. Tidak menyerah, itulah sikap gigih. Tidak menyerah sampai janji Tuhan digenapi. Itulah kegigihan di dalam iman. Sikap dan tindakan seperti itulah yang ada pada diri Elia sebagaimana yang terlihat di dalam doanya. Sikap hati Elia yang terekspresi
di dalam sikapnya dalam berdoa, sebagaimana yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 42 dan 43. Dikatakan demikian. Lalu Ahab pergi makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Setelah Elia berkata kepada Ahab di dalam ayat 41, yaitu agar Ahab pergi untuk makan dan minum, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran, maka ia naik ke puncak Karmel. Di sana ia berdoa dengan sepenuh hatinya, sebagaimana yang nampak dari sikap jasmanianya, yaitu membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Suatu sikap yang bukan hanya sekedar menunjukkan suatu sikap merendahkan diri, namun juga menggambarkan kesungguhan di dalam berdoa. Selesai berdoa, ia kembali menyuruh asistennya, bujangnya untuk naik ke atas ke puncak gunung Karmel dan melihat ke arah laut. Tidak lama kemudian bujang itu kembali dan melaporkan kepada Elia. Dia berkata, tidak ada apa-apa Tuhan, tidak ada tanda-tanda akan terjadi hujan. Langit masih cerah dan tidak ada awan sama sekali. Artinya tidak terjadi perubahan sama sekali. Langit tetap terang, tidak berawan. Sama sekali tidak ada tanda bahwa hujan akan turun. Apa yang dilakukan Elia? Apa yang dilakukan oleh Elia? Dia berdoa lagi. Begitulah hal ini terjadi untuk ketiga kalinya. Untuk keempat kalinya, kelima kalinya. Dan setiap kali bujang dari Elia datang melapor, aku telah melihat ke laut dan tidak ada apa-apa. Tidak ada awan dan tidak ada tanda hujan akan turun. Elia, doamu tidak dijawab Tuhan. Kalau Anda menjadi Elia, apa yang akan Anda lakukan? Kalau Anda menjadi Elia, apa yang akan Anda lakukan? Di dalam situasi seperti itu, apa yang biasa dilakukan oleh orang Kristen? Kebanyakan di antara kita akan melakukan ini. Kita akan mulai meneror dan mengecam Tuhan. Tuhan, ini sudah 5 kali saya berdoa. Ingat, ini sudah 5 kali saya berdoa. 1 kali lagi jika saya berdoa dan engkau belum menjawabnya, awas. Saya tidak akan gereja lagi. Awas Tuhan, saya tidak akan melayani lagi. Awas Tuhan, saya tidak akan ibadah harian lagi. Saya tidak berdoa lagi. Saya tidak ikut pelayanan lagi. Saya tidak akan melakukan ibadah harian lagi. Itulah yang umumnya terjadi kepada kebanyakan orang Kristen. Juga termasuk kepada saya. Ya, dalam situasi seperti ini biasanya muncul para teroris-teroris Tuhan. Teroris-teroris rohani. Kita meneror dan mengancam Tuhan seakan-akan Tuhan memerlukan kita. Bukan kita yang memerlukan Tuhan. Seolah-olah kitalah yang berkuasa dan Tuhanlah yang ada dalam kuasa kita. Sehingga tidak jarang kita mengancam Tuhan dengan pernyataan-pernyataan kita. Itukah yang dilakukan oleh Elia? Bukan. Tidak. Ia tidak mengomel. Ia tidak menggerutu. Ia tidak mengancam Tuhan. Apa yang ia lakukan? Ia kembali berdoa sekali lagi. Dan dia kembali membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lutut. Ya, ia kembali berdoa lagi. Ia berdoa dengan lebih sungguh-sungguh. Sesudah itu, untuk ke-6 kalinya ia menyuruh bujangnya naik ke puncak gunung dan melihat ke arah laut. Apa yang dilaporkan oleh bujangnya? Sekembalinya yang bersangkutan kepada Elia, kembali dia berkata, tidak ada apa-apa. Mungkin saja bujangnya akan berpikir, ada apa dengan Elia? Mungkin saja dia akan berpikir, apakah ia kehilangan urapannya? Kehilangan kuasa Tuhankah? Apakah Elia tidak dikenankan oleh Allah lagi? Sehingga sudah berdoa dengan cara yang seperti itu pun, tidak juga doanya dijawab oleh Tuhan. Ada apa Elia? Ada apa? Ada apa yang terjadi denganmu? Mengapa hal ini terjadi? Apa yang salah dengan Elia? Caranya dalam berdoa salahkah? Kalimat-kalimat yang ia ucapkan kelirukah? Bukan. Alkitab tidak mencatat hal tersebut.
Jadi apa yang menjadi masalahnya? Satu pelajaran yang secara tidak langsung dapat kita tarik berdasarkan Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Di balik semua hal yang kita alami, Tuhan memiliki rencana yang baik bagi umatnya. Kalaupun ia tidak segera menjawab doa Elia, hal tersebut karena ia memiliki rencana yang baik untuk Elia. Kalau beberapa jam sebelumnya, sekali Elia berdoa dan Allah langsung menanggapi doa Elia dengan api dari surga. Dan sekarang ia berdoa di tempat yang sama, pada hari yang sama, dan kepada Allah yang sama. Namun sekarang 6 kali Elia berdoa dan Allah tidak juga menjawab doanya. Ada apa Elia? Apakah rencana Allah di balik semua? Apa maksud Allah di balik semuanya? Yaitu untuk menguji dan membentuk kegigihan di dalam diri Elia. Apakah maksud Allah di balik semua ini? Ini untuk mengajarkan tentang pentingnya kegigihan di dalam berdoa. Apakah kehendak Tuhan di balik situasi seperti yang dialami oleh Elia? Ini menjelaskan kepada kita bahwa bukti dari iman yang kokoh bukanlah sekedar doa yang langsung dijawab oleh Tuhan. Bukti dari iman yang kokoh bukanlah sekedar doa yang langsung dijawab oleh Tuhan. Namun kegigihan di dalam berdoa. Nah, seringkali kita berpikir bahwa kalau kita sudah berdoa dan secara instan doa kita dijawab oleh Tuhan, maka itu menunjukkan bahwa iman kita kuat, iman kita kokoh. Pikiran atau pendapat yang sepenuhnya tidak tepat. Mengapa? Ini terbukti dalam peristiwa yang dilalui oleh Elia. Kalau beberapa jam sebelumnya doanya terjawab dengan seketika. Sekarang tidak demikian. Hal ini menjelaskan bukti dari iman yang sesungguhnya adalah kegigihan kita dalam menaati firman Tuhan. Dan bukan sekedar doa yang langsung dijawab oleh Tuhan. Sekali lagi, bukti dari iman yang sesungguhnya adalah kegigihan kita dalam menaati firman Tuhan. Dan bukan sekedar doa yang langsung dijawab oleh Tuhan. Kalau Elia berdoa bukan karena kemauannya sendiri. Namun seperti yang telah kita lihat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang pertama. Hal itu karena ia menaati firman Tuhan. Maka dapat disimpulkan bahwa bukti dari iman adalah kegigihan dalam menaati firman Tuhan. Kalau kita mempercayai apa yang Tuhan firmankan, maka apapun yang terjadi, kita akan menaati firman Tuhan. Gigi sampai Tuhan menjawab doa kita. Gigi sampai Tuhan menepati janjinya. Di dalam hal ini kita bukan bermaksud untuk mendesak atau memaksa Tuhan melalui doa kita. Sebab Tuhan adalah pribadi yang berdaulat. Kuasanya tidak terbatas. Sehingga tidak mungkin dia dapat kita desak atau paksa. Oleh karena itu apabila ada orang berkata, ayo kita paksa Tuhan melalui berdoa secara gigi sampai ia terdesak dan tidak punya pilihan lain kecuali mengabulkan doa kita. Maka pernyataan tersebut sangat berlebihan. Pernyataan tersebut tidak pantas untuk dikatakan. Kalau kita dapat mendesak serta memaksa Tuhan, maka berarti kitalah yang menjadi Tuhan dan Tuhanlah adalah asisten kita. Suatu pikiran yang rasanya sangat keliru. Yang benar adalah bila kita berdoa dengan gigi, hal tersebut bukan karena kita hendak memaksa Tuhan. Namun karena kita mempercayai janji Tuhan dan firman Tuhan. Sekali lagi, bukti dari iman yang sesungguhnya adalah kegigihan kita dalam menaati firman Tuhan. Sikap itulah yang ada pada diri Elia. Sehingga walaupun sudah 6 kali ia berdoa dan belum dijawab, ia terus berdoa kepada Tuhan. Sampai Allah menepati janjinya. Inilah yang harus dilakukan oleh setiap kita orang percaya. Kita harus terus memohon. Jika itu adalah kehendak Tuhan, maka kita terus melakukan sampai itu terjadi. Karena itu adalah perintah. Itulah pelajaran yang kedua yang dapat kita petik dari apa yang telah kita baca pada pagi hari.
Pelajaran ketiga, yaitu buah dari iman yang gigih, adalah penggenapan akan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya iman yang gigih tidaklah akan sia-sia. Karena Allah setia kepada firman-Nya. Ia tidak akan menyangkali firman-Nya sendiri. Itulah yang dialami oleh Elia, sebagaimana yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-45. Di situ ditulis seperti demikian. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Ya, iman yang gigih seperti yang ada pada diri Elia tidak akan sia-sia. Pada kali yang ketujuh, Tuhan memberikan tanda, yaitu segumpal awan kecil timbul dari laut. Itu sama artinya dengan Tuhan ingin berkata kepada Elia, waktuku untuk menjawab sudah tiba. Elia, bersiap-siaplah untuk melihat penggenapan janji. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Singkat kata, iman kepada firman Tuhan tidak akan sia-sia. Iman yang gigih kepada janji Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kalau sikap gigih terhadap manusia saja tidak akan sia-sia, apalagi sikap gigih kepada janji Tuhan. Pasti akan membuahkan hasil yang baik bagi kita. Salah satu peristiwa bersejarah dalam lomba lari maraton kembali terukir 5 tahun yang lalu. Kali ini terjadi dalam lomba lari maraton sejarak 42 km di kota Austin, Texas pada bulan Februari 2015. Pelari perempuan dari Kenya, Yvonne Ngetik, memimpin di depan para lawannya. 1 kilometer sebelum garis finish, jarak antara Yvonne dengan pelari perempuan yang ada di belakangnya atau yang berurutan kedua adalah sejarak 500 meter. Artinya sudah dapat dipastikan bahwa Yvonne pasti akan memenangkan pertandingan itu. Namun di luar dugaan, kurang dari 50 meter di tikungan terakhir menjelang finish, Yvonne Ngetik terjatuh karena kelelahan. Saking lelahnya ia hampir pingsan. Dan seperti yang kita ketahui dalam setiap perlombaan-perlombaan, para panitia dan medis segera datang menolong. Dan salah satu alat bantu yang diberikan kepada dia adalah kursi roda. Namun apakah yang terjadi dengan Yvonne? Apakah ia menyerah dalam situasi itu? Ia tetap menyelesaikan pertandingan. Ia tetap menggunakan kedua telapak tangannya dan lututnya untuk merangkak perlahan-lahan hingga sampai di garis finish. Dan berhasil. Ia berhasil masuk ke garis finish. Ia berhasil mendapatkan juara yang ketiga. Namun yang menarik di sini adalah para panitia memberikan kepada Yvonne penghargaan yang sama seperti ketika kalau seandainya ia menjadi juara 2. Artinya bahwa hadiah yang diterima Yvonne sebagai juara ketiga sama nilainya dengan si pemenang juara kedua itu. Nah, kalau dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa manusia yang terbatas saja dapat memberikan apresiasi kepada kegigihan seseorang, apalagi Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, jika kita sungguh-sungguh mentaati firman-Nya, jika kita sungguh-sungguh memohon dengan gigih kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan menepati janjinya. Bukankah Allah yang berkata, mintalah kepadaku, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Bukankah Yesus sendiri yang berkata bahwa ayahmu, bapamu yang di dunia yang jahat saja tidak mungkin memberikan ular kepada anaknya saat ia minta roti. Apalagi alam. Nah, kalau kegigihan di dalam Tuhan, saya yakin kegigihan itu akan membawakan hasil yang baik. Inilah yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Yaitu 3 hal penting berkaitan dengan kegigihan. Kegigihan di dalam merespon kepada Tuhan. Gigih, yaitu iman yang gigih, yaitu iman yang berdasarkan pada firman Tuhan. Iman yang gigih adalah iman yang membuat kita tidak menyerah sampai janji Tuhan digenapi. Iman yang gigih yang membuahkan penggenapan akan janji Tuhan dalam kehidupan kita.
Iman seperti itulah yang harus kita pelihara dalam situasi-situasi seperti ini. Justru dalam situasi-situasi seperti ini kita dipanggil untuk memiliki iman dan pengharapan, untuk memiliki kegigihan yang sama juga yang dimiliki oleh Elia. Inilah 3 pelajaran penting yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Karena itu apapun yang kita alami, apapun yang menjadi persoalan dalam hidup kita hari-hari ini. Mungkin hari-hari ini adalah hari yang sukar. Mungkin hari-hari ini adalah hari yang tidak menyenangkan. Tetapi ingatlah akan janji Tuhan. Tuhan setia. Dan Ia tidak pernah meninggalkan setiap orang yang berharap kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih dan belas kasihan, Bapa yang penuh dengan kemurahan dan kebaikan. Sungguh pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan boleh mengajarkan kepada setiap kami pengharapan dan kegigihan yang dimiliki oleh hamba-Mu Elia ya Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami agar setiap kami boleh mengarahkan pandangan iman kami, pandangan hati kami, biarlah tertuju kepada Engkau, Sang pengharapan sejati itu ya Tuhan. Mampukan setiap kami dalam masa sukar ini ya Tuhan, untuk terus berpengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Tolonglah umat-Mu ya Tuhan, dalam segala pergumulan-pergumulan mereka, dalam segala apa yang menjadi persoalan dalam kehidupan mereka yang hari-hari ini mereka alami ya Tuhan. Tolonglah mereka, jawablah doa-doa mereka ya Tuhan. Biarlah iman dan pengharapan yang ada pada Elia itu boleh menjadi bagian dari kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini meneguhkan iman kami dan pengharapan kami dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga kami tetap gigih mempertahankan setiap firman dan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dalam situasi sukar seperti ini, biarlah kami dapat berkata, bunyi derau hujan sudah kedengaran. Janji-Mu akan segera digenapi. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Dan kami berterima kasih dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.